Slick back. No, no, Slick back. That's what I say. Slick back. no, nigga, I'm a complete slick back, complete slick back, complete slick back. Nigga, are you dead? I'm a complete slick. Halo sahabat, sejarah Islam menjadi salah satu perjalanan sejarah yang menarik untuk ditelusuri dan juga dipelajari, di mana pada abad ke-7 Arab menjadi tempat lahirnya agama salah satu monoteistik besar di dunia, yaitu Islam. Tepatnya dimulai dari Gunung Hira, malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Disinilah sejarah Islam dimulai. Agama Islam pada dasarnya adalah agama yang mempercayai keberadaan satu Tuhan yang Maha Kuasa dan juga Maha Penyayang. Dalam Islam juga dijelaskan dan diakui bahwa Nabi lain selain Nabi Muhammad seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa telah mengajarkan kebenaran yang sama di masa lalu sebelum Islam muncul. Namun, dalam sejarah Islam kita ketahui bahwa perkembangan agama Islam tidaklah mulus dan tidak menemui tantangan. Sejarah Islam menjadi salah satu sejarah yang patut untuk dipelajari. Islam adalah salah satu agama monoteistik utama dunia. Itu dimulai pada awal abad ke-7. Islam berasal dari kata al-slim dan istaslam, yang artinya damai dan pasrah. Tuhan dalam Islam disebut sebagai Allah, yang dalam bahasa Arab berarti dewa atau dewi. Seseorang yang beriman dan mengamalkan agama Islam disebut Muslim. Nabi Muhammad SAW hidup dari tahun 570 sampai 632. Ia lahir di Mekah dari keluarga kelas menengah di suku penggembala nomaden yang kuat dan pedagang sukses. Ayahnya meninggal sebelum dia lahir dan ibunya meninggal ketika dia baru berusia 6 tahun. Dia dibesarkan oleh keluarga angkat hingga dewasa. Muhammad bekerja sebagai pedagang selama beberapa tahun di jalur perdagangan antara Arab, Suriah, dan Yaman. Dia bertemu dengan seorang janda kaya bernama Khadijah yang menyewanya untuk melindungi karavannya di jalur perdagangan, dan mereka akhirnya menikah. Ketika Muhammad berusia 40 tahun, dia mulai mendengar suara-suara dan melihat penampakan malaikat-malaikat lain. Untuk lebih memahami penglihatan ini, dia akan pergi ke Gunung Hira dan bermeditasi. Dalam satu perjalanan di tahun 610, malaikat Jibril menampakkan diri kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah, dan dia telah memilihannya sebagai seorang nabi. Muhammad SAW percaya dia adalah yang terakhir dan terbesar dalam serangkaian nabi. Nabi Muhammad SAW terus mendapatkan wahyu ini dan mulai mengkhotbahkan pesannya. Dia segera mendapatkan banyak pengikut. Namun keyakinannya pada satu Tuhan mengecewakan orang-orang yang menyembah banyak dewa. Mereka takut ajaran Muhammad akan mengecewakan dewa-dewa kafir yang melindungi perdagangan mereka. Pada tahun 622, Muhammad, keluarganya, dan para pengikutnya dianiaya karena keyakinan mereka dan harus melarikan diri dari Mekah. Penerbangan dari Mekah ke Madinah disebut hijrah. Mereka disambut di kota Madinah dan dapat dengan bebas menjalankan agamanya. Di sana menjadi pertama dibangun. Pada saat itu, kaum musyrik di Mekah mencoba berperang dengan kaum muslimin di Madinah. Setelah beberapa pertempuran, kaum muslim mengalahkan para penyembah berhala. Dan pada tahun 629, Muhammad kembali ke Mekah dengan 1.500 mualaf yang menguasai kota. Selama 2 tahun berikutnya, sebagian besar Jazirah Arab masuk Islam. Muhammad meninggal pada tahun 632 sebagai pemimpin Islam yang efektif dan penguasa Arab Selatan. Pencapaian zaman keemasan Islam berlangsung dari tahun 790 hingga 1258. Kekaisaran Islam memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan di berbagai bidang, termasuk sastra, filsafat, sains, dan lain-lain. Selama periode ini, budaya Islam sangat mementingkan pendidikan. Kekaisaran Islam mendirikan universitas, yaitu tempat pendongeng Arab menulis banyak bentuk sejarah sastra. Dan yang paling terkenal adalah 1001 Malam. Sarjana Muslim melestarikan karya filsuf Yunani kuno. Falsafah yang merupakan logika berdasarkan filsafat Yunani, dokter mempelajari karya Yunani dan India. Kedokteran Islam mengembangkan perawatan medis yang penting. Buku kedokteran kuno mereka disebut The Canon of Medicine, yang digunakan sebagai referensi di seluruh kerajaan Islam. Ilmuwan Islam dibangun di atas karya rekan Yunani dan India. Mereka menggunakan astronomi untuk praktik keagamaan, seperti menemukan arah Mekah untuk sholat. Mereka membangun observatorium untuk mempelajari langit dan astrolabe. 5 rukun Islam. Banyak orang mempraktikkan agama, karena itu menciptakan rasa kebersamaan dan memiliki di antara mereka yang memiliki keyakinan yang sama. Agama memiliki praktik tertentu yang menciptakan rasa komunitas yang kuat di seluruh dunia. 5 rukun ini adalah aturan yang dipraktikkan oleh setiap muslim yang menciptakan rasa keanggotaan yang kuat dari komunitas muslim di seluruh dunia. Rukun Islam yang pertama disebut dengan syahadat atau deklarasi. Yang kedua, salat dan sholat. Zakat, amal, atau sedekah adalah rukun Islam yang ketiga. Puasa selama bulan suci Ramadan disebut shawm, dan itu adalah rukun Islam keempat. Yang terakhir dari 5 rukun Islam adalah haji. Berdasarkan agamanya, 241,7 juta penduduk Indonesia menganut agama Islam hingga akhir tahun lalu. Jumlah ini setara dengan 87,2% dari jumlah populasi di dalam negeri. Menurut para ahli, mengapa mayoritas Indonesia beragama Islam? Islam dipandang sebagai ajaran agama yang ideal karena tidak mengenali sistem kasta. Maka, setiap pemeluknya memiliki egalitarianisme, yakni kesamaan dan kesetaraan hak tanpa adanya diskriminasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas hari besar dalam agama Islam.
1. Tahun Baru Hijriah. Yang kedua, Maulid Nabi. Berikutnya yaitu Isra Miraj. Keempat, Nuzul Quran. Yang kelima, Lailatul Qadar. Yang keenam, Hari Raya Idul Fitri. Yang ketujuh adalah Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Yang kedelapan adalah 10 Muharram. Yang terakhir adalah 27 Rajab. Terima kasih.